Baik, luar biasa sehat. Terima kasih Bu sudah mengizinkan saya untuk berdiskusi dengan Ibu. Saya minta waktu dengan Ibu kira-kira 10 sampai 20 menit ke depan Bu, terkait dengan tugas calon guru penggerak, yaitu di modul 3.1 demokrasi kontekstual, pengambilan keputusan pemimpin. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait dengan sekolah kita Bu. Jadi pada dasarnya di sekolah itu memiliki dua hal yang tujuannya sama. Bimbingan etika dan pendidikan moral itulah yang nanti saya akan tanyakan kepada Ibu terkait dengan diskusi dan wawancara kita pada siang hari ini. Baik Bu, langsung kita mulai. Jadi pertanyaan pertama, jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral? Ya, jadi dari kasus yang ada di sekolah kita kan tadi dapat membedakannya menjadi dua, yaitu dilema etika yang berdasarkan antara benar lawan benar. Kemudian rujukan moral yang berdasarkan benar lawan salah. Nah, itu biasanya yang ada dari dua kasus yang ada di sekolah kita. Ya betul, saya kasih jawabannya. Berarti ada dua jawaban yang Ibu berikan terkait dengan pertanyaan yang pertama. Pertama benar lawan benar, kemudian yang benar lawan salah. Nah, berarti ada yang saling bertentangan, ada juga yang searah ya Ibu. Ya. Nah, terkait pertanyaan yang pertama. Jadi kedua, pertanyaan kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, di sekolah kita terutamanya Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Silakan Ibu. Iya, biasanya selama ini dalam pengambilan keputusan kalau misalnya ada dua kasus kepentingan yang sama-sama benar, itu biasanya penyelesaiannya didasarkan pada rasa peduli. Artinya kita harus peduli, kemudian juga ada kasih sayang, dan kita juga memikirkan dampak jangka panjang atau jangka pendek terhadap tindakan yang kita ambil terhadap dua kasus ini. Berarti kita di sekolah kita ini masih berdasarkan pada rasa peduli dan kasih sayang terhadap siswa-siswi kita Ibu. Ya. Jadi kita juga kalau Ibu selaku kepala sekolah juga memikirkan dampak yang sangat panjang dan juga dampak jangka pendeknya untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Baik Bu, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini sebagai kepala sekolah dan sebagai pemimpin di sekolah kita? Ya, biasanya langkah atau prosedur yang kita lakukan dalam pengambilan keputusan yang selama ini dilakukan adalah dengan melakukan analisa kasus, melihat siapa saja anak yang terlibat, kemudian nilai apa saja yang bertentangan. Nah, ada data dan fakta yang mendukung, itu yang sangat penting juga. Jadi kita nggak bisa ambil tindakan kalau tidak ada data dan fakta yang mendukung. Serta kita juga harus menguji kebenaran atau kesalahan dari kasus tersebut. Nanti dari kasus-kasus yang telah terjadi itu dianalisa dulu Bu. Iya. Terutama ditanya kepada wali kelas, kemudian memberikan studi Siswaan, kemudian kesesuaian Bu terkait fakta dan pendukung tentang kasus yang sudah dilakukan oleh seorang siswa sebelum tersebut. ya. Nah, kemudian yang keempat Bu,
hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, jadi mengenali bahwa ada nilai-nilai biasanya yang bertentangan dalam situasi yang terjadi di sekolah kita. Jadi menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Nah, yang terlibat kan tadi biasanya dia wali kelas, guru bidang studi, kesiswaan. Nah, kemudian kita juga harus mengumpulkan data-data yang relevan dengan situasinya. Tidak juga kita bisa sembarangan. Kemudian kita juga harus menguji benar atau salah data-data yang kita ambil atau fakta-fakta yang kita ambil di lapangan. Kemudian kita lakukan juga pengujian paradigma yang benar lawan benar. Nah, itu biasanya yang kita ambil. Jadi paradigma benar lawan benar itu memang harus diterapkan ya Bu di sekolah kita seperti itu. Ya. Jadi pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah kita? Iya, biasanya tantangan-tantangan selama Ibu kepala sekolah yang merupakan tantangan itu adalah bagaimana kita mempertimbangkan dampak yang ada. Jadi kita juga harus berpikir matang dalam mengambil keputusan, jangan mengikuti emosi kita sebagai pimpinan. Kemudian jangan juga kita terpengaruh oleh hal-hal lain atau asutan orang lain. Jadi dalam menentukan tentang nilai-nilai kebenaran, artinya bahwa pedoman kita dalam mengatasi segala dampak yang ada itu kita harus betul-betul ambil nilai benarnya begitu. Tidak boleh karena ada pengaruh orang lain, jadi betul-betul harus kita nilai benar dah. Nah, seperti itu biasanya. Jawaban Ibu ini unsurnya itu dari pribadi sendiri Bu. Jadi kita bagaimana menahan emosi, kemudian jangan terpancing dengan arahan orang lain seperti itu. Nah, nanti pada kedepannya dilema etika ini akan berdampak baik atau bisa menyelesaikan masalah yang terjadi setelah kita seperti itu. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jelaskan Ibu. Iya, biasanya sih seperti ini. Kalau misalnya terjadi kasus-kasus ringan, itu biasanya Ibu langsung diselesaikan saat itu juga. Jadi supaya tidak nambah-nambah kasus. Namun kalau ada masalah besar, itu biasanya kita perlu jadwal khusus untuk menyelesaikannya sesuai prosedur. Misalnya kita mengadakan pemanggilan terhadap orang tua atau anak itu masuk buku kasus dulu. Nah, habis itu nanti pada saat pemanggilan orang tua, anak dan orang tua juga harus kita hadapkan pada saat kita menyelesaikan permasalahan mereka, begitu. Perhadapan antara orang tua, anak dengan pihak sekolah. Berarti warga sekolah, komite, kemudian orang tua dan siswa itu terlibat ya Bu, untuk memecahkan masalah yang terjadi di sekolah kita seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, adanya seorang CGP ini ya, calon guru penggerak ini yang berperan aktif di sekolah, itu sih menurut Ibu sangat mendukung. Karena bisa memberikan wawasan dan pengetahuan baru sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika. Karena mungkin memang sebelumnya oleh guru-guru lain tidak digali, tapi dengan adanya guru CGP ini kan digali sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan dalam menghadapi dilema etika yang terjadi di sekolah kita seperti itu. Berarti pada tahun-tahun sebelum mengikuti CGP ada seorang guru yang mengikuti CGP sudah melaksanakan tetapi belum terarah. Iya, belum terarah. Mudah-mudahan dengan adanya CGP ini
dapat berkolaborasi dengan paling tidak dengan ibu kepala sekolah dan para dewan guru agar kemajuan siswa dalam tingkat akademik, kemudian kenakalan juga dapat berkurang seperti itu ya Bu. Nah, kemudian pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, nah pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, biasanya pengambilan keputusan yang dilakukan itu dengan mempertimbangkan paradigma, artinya proses berpikir dalam dilema etika yang selanjutnya dilakukan pengujian, kemudian dilakukan juga langkah-langkah yang sistematis sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan kita, dengan menggunakan yaitu murid yang akan merasakan kebahagiaan yang setinggi-tingginya setelah proses pembelajaran, atau saat ini kita menyebutnya sebagai merdeka belajar. Artinya setelah siswa melaksanakan proses merdeka belajar ini, siswa bisa mengambil pengalaman yang banyak atau yang setinggi-tingginya dari kegiatan proses belajar mengajar gitu. Setelah kita misalnya sudah menangani semua dilema-dilema etika yang ada di sekolah kita, itu menurut Ibu. Ibu, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Semoga jawaban-jawaban Ibu ini juga membantu saya dalam proses penyelesaian tentang calon guru penggerak atau pendidikan guru penggerak ini di angkatan 10. Semoga pada wawancara kita hari ini memberikan dampak baik untuk sekolah kita. Terima kasih juga atas waktu yang telah diberikan kepada saya, dan dari wawancara ini kita dapat menghasilkan bagaimana cara memecahkan masalah dengan dilema etika, dan juga dapat membedakan yang mana rujukan moral itu. Berarti dalam perbedaannya dalam dilema etika dan rujukan moral itu sama, tetapi arahnya itu berbeda seperti itu. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sekolah kita semakin hari semakin berkembang dengan baik, dan juga diberikan kesehatan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu. Siang juga. Selamat sore Pak. Sore. Terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Maksud kedatangan saya bertemu dengan Bapak terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Landak. Tugas saya ini terkait diskusi dengan kepala sekolah untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan pemimpin. Nah, di mana nanti saya akan berdiskusi dengan Bapak kurang lebih 10-20 menit. Kiranya Bapak bisa memberikan jawaban terkait pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Nah, untuk itu mari sudah bisa kita mulai Pak kegiatan kita sore hari ini. Silakan Pak, bisa. Ada 8 pertanyaan nanti yang akan saya sampaikan kepada Bapak terkait keadaan yang terjadi di sekolah Bapak dan bagaimana penyelesaiannya dengan menerapkan dilema etika, atau bisa dikatakan bujukan moral kepada siswa-siswi yang mengalami permasalahan. Bisa juga permasalahan itu terjadi pada guru-guru yang ada di sekolah Bapak. Nah, baik Pak, pertanyaan pertama, Ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi
kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pujukan moral yang ada di sekolah Bapak. Baik, terima kasih Pak Lori. Jadi selama ini hal-hal yang saya lakukan, saya saat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika, saya berkoordinasi dengan rekan guru lainnya, kemudian dengan komite dan warga sekolah lainnya. Agar apa? Dengan melihat kebenaran yang ada untuk melakukan pengujian kebenarannya, lalu musyawarah untuk mengambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah disepakati antara guru dan warga sekolah. Baik Pak. Berarti untuk menanggapi pertanyaan pertama ini Bapak berkoordinasi dengan para dewan guru, dengan komite Dan warga sekolah. kemudian warga sekolah termasuk orang tua siswa ya Pak. Iya. Jadi pada dasarnya memang koordinasi dengan rekan sejawat, dengan komite sekolah, orang tua siswa, bahkan siswa sendiri itu sangat penting kan Pak, karena sekolah kita akan maju kalau warga sekolah itu saling mendukung seperti itu ya Pak. Iya. Kemudian pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, baik, terima kasih Pak Lori. Untuk mengambil keputusan kita sesuai dengan musyawarah mufakat antara rekan guru, komite dan warga sekolah. Tapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati bersama, tetapi juga melihat nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi banyak orang. Artinya nanti tidak ada timbul masalah di kemudian hari. Terima kasih. Berarti Bapak ini mengutamakan musyawarah yang sudah disepakati bersama ya Pak. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini Pak? Baik, terima kasih. Sebelum mengambil keputusan di suatu pemasangan yang ada, dengan mencari informasi atau bukti-bukti pendukung apakah benar hal itu terjadi di lingkungan sekolah kita. Kemudian juga kita saling berkoordinasi antara guru dengan guru, siswa, kemudian wali kelas masing-masing. Setelah hal itu memang terbukti adanya, kita akan berkoordinasi dengan komite dan warga sekolah mengadakan musyawarah dengan rekan guru lainnya. Oke, berarti berkolaborasi ya Pak. Iya. Biar agar keputusan yang diambil atau langkah yang diambil itu berjalan dengan baik seperti itu. Iya. Kemudian Pak, pertanyaan keempat terkait diskusi kita ini, hal yang menurut apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak? Baik, terima kasih. Hal-hal yang saya lakukan menurut saya yang paling efektif itu keputusan yang saya ambil atas musyawarah mufakat, kemudian melakukan diskusi bersama rekan guru lainnya dan ketua komite bersama warga sekolah. Berarti dalam penyelesaiannya ini Bapak mengambil keputusan bersama dengan warga sekolah tentunya Pak. Iya. Melibatkan komite juga dalam Iya. Proses pengambilan keputusan seperti Intinya itu. asasnya musyawarah. Ya, berarti bermusyawarah mufakat agar sekolah yang Bapak pimpin pada saat ini berkembang, kemudian mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolah, kemudian juga siswa-siswi itu menaati aturan yang Bapak buat bersama para dewan guru seperti itu. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak? Baik, tantangan yang pertama dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak yang orang tua tidak sependapat dengan aturan sekolah, sehingga kedepannya memiliki dampak pada kebijakan sekolah. Intinya nanti kita harus menerapkan dengan kebijakan-kebijakan yang kita sepakati bersama. Intinya adanya komitmen antara siswa dengan pihak sekolah
kemudian komite dan warga sekolah. Ya, berarti Artinya komitmen dengan kesepakatan yang kita buat. berarti berkomitmen. Nah, di pertanyaan sebelumnya itu Bapak juga sudah menyampaikan berkolaborasi dengan semua pihak terkait dengan pengembangan sekolah seperti itu, Pak. Iya. Apakah perlu juga dalam hal ini Bapak melibatkan pengurus desa untuk dalam kaitannya untuk mempromosikan sekolah atau menjaga lingkungan sekolah seperti membuat tong sampah atau sebagainya. Apakah perlu juga Pak seperti itu? Baik, terima kasih. Sebenarnya kita di sekolah kita ada program, kita buat program khusus itu yang kita laksanakan setiap 6 bulan sekali. Kita dengan warga sekolah yaitu gotong royong. Itu konsisten kita jalankan selama 6 bulan sekali. Seperti itu. Ya, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Apakah Bapak itu langsung menangani kasus itu di sekolah atau membuat jadwal memanggil orang tua siswa tersebut yang bermasalah atau sebagainya, atau ada lagi hal-hal lain Pak yang Bapak lakukan? Baik, terima kasih. Yang namanya kasus kan munculnya tidak rutin, Ya. sehingga tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus dilema etika tersebut. Kalau memang ada kasus yang terjadi pada saat itu juga dan bisa diselesaikan pada saat hari itu juga, ya kita selesaikan secara bersama. Di situ kita akan melibatkan wali kelas. Kita tanya apa permasalahannya, kemudian bagaimana solusinya, apakah itu perlu kita beri teguran tertulis atau disiplin. Itu nanti atas penjelasan dari wali kelas dan keterangan-keterangan siswa yang tadi bermasalah tentang etika. Berarti Bapak ini apa yang dilakukan oleh siswa di sekolah langsung ditangani agar permasalahan ini tidak berkelanjutan, seperti itu Pak? Iya. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, faktor-faktor yang mempermudah saya terutama di situ adanya kerjasama antara rekan guru dan kepala sekolah, kemudian adanya kerjasama pihak sekolah, komite dan warga sekolah, sehingga koordinasi kita putar lakukan bersama. Kita juga mencegah supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan terkait dengan moral dan etika ini tadi. Ya, berarti kerjasama dan berkolaborasi tadi ya Pak? Iya. Jawaban yang Bapak sampaikan. Baik, pertanyaan terakhir Pak untuk diskusi kita pada sore hari ini. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan menggunakan dilema etika ini Pak? Baik, terima kasih. Pembelajaran yang saya dapatkan adalah dalam mengambil keputusan adalah yaitu pentingnya itu tadi komunikasi, musyawarah, kemudian menyepakati komitmen yang sudah kita buat bersama agar nantinya pada saat timbulnya masalah kita dapat musyawarah, dapat diselesaikan di situ, di situ. Kalau memang pelanggaran etikanya berat, itu nanti kita komunikasikan dengan orang tua siswanya. Berarti intinya berkolaborasi dan saling bekerja sama ya Pak? Ya. Berarti Bapak mengambil keputusan atau apa yang Bapak petik pada diskusi kita hari ini, semuanya tentang berkolaborasi dengan semua warga sekolah agar dilema etika ini dapat diterapkan dalam menerapkan kasus-kasus yang terjadi di dalam proses pembelajaran terutama pada siswa ya Pak. Iya. Nah, karena di tingkat SD ini kan Bapak sebagai kepala sekolah di SD itu memang
dari kelas 1 sampai kelas 6 ini memang perlu banyak pengasuhan ekstra kan Pak, seperti apalagi keberadaan sekolahnya di desa. Nah Pak, demikian hasil wawancara atau diskusi kita sore hari ini. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Semoga dari hasil wawancara ini dapat menghasilkan bagaimana cara memecahkan masalah menggunakan dilema etika, dan Bapak juga serta saya juga dapat membedakan yang mana dilema etika dan tuntutan moral. Semoga diskusi kita pada sore hari ini sangat bermanfaat bagi pengembangan sekolah Bapak dan bagi saya juga. Semoga tetap sehat dan tetap menjalankan tugas yang diberikan kepada Bapak sebagai kepala sekolah di sekolah Bapak. Sekian Pak, selamat sore. Semoga Tuhan memberikan kesehatan yang baik kepada Pak Nami. Amin. Kepada sekolah Bapak. Amin. Selamat sore. Pak.